Selamat malam sedulur-sedulurku senusantara. Hari ini adalah malam Senin dan hari ini Bunda akan memberikan edukasi, lebih memberikan edukasi, yaitu supaya kita belajar untuk memilih media dan untuk memilih guru spiritual, supaya kalian tidak dibohongi dan kalian tidak salah dalam mengartikan sebuah media spiritual. Nah, sebelum kita mulai, Bunda akan menyalakan hiyo dan dupa dulu. Itu adalah salah satu ritual untuk kita memulai suatu aktivitas ataupun untuk kita berdoa. Jadi, Bunda nyalakan dulu. Nah, jadi begini ya. Bunda itu melihat banyak yang salah ya. Kalau menurut Bunda itu salah. Kenapa? Karena seperti sudah melampaui batasan ataupun membuat aturan sendiri yang tidak sesuai dengan pakem yang ada. Pakem itu harus ada dan pakem itu memang sudah ada. Itu dibuat oleh leluhur kita. Jadi saudara-saudaraku ya, itu banyak sekali yang kalau Bunda lihat mengikuti spiritual nih, mengikuti spiritual ya. Dan orang-orang yang kalian lihat, sekarang ini media sosial banyak sekali, dan itu banyak sekali yang kalau menurut Bunda tuh salah kaprah lah gitu, dari secara cerita, penyampaian, dan media-media yang digunakan. Bunda nggak akan lama-lama ya, ini Bunda akan lebih cepat untuk memberikan penjelasan supaya kita juga waktu ya, nanti Bunda akan live juga dan Bunda juga ada tamu, jadi Bunda akan singkat dan padat saja. Nah begini, ada salah satu media, jadi gini, kita tuh ada beberapa media yang dipakai untuk spiritual. Nah ini ada salah satu media yang Bunda lihat ini dipergunakan dan dibuat seolah-olah menjadi sebuah media yang punya power, punya kekuatan untuk pembersihan, untuk mandi lah, untuk aura lah, untuk apa saja. Dan itu adalah garam kasar, atau orang bilang, ada yang bilang garam krosok atau garam kasar. Ini adalah garam laut yang asli ya, tanpa melalui proses-proses yang di pabrik dan sebagainya. Nah ini garam ini warnanya putih ya. Garam ini warnanya putih. Putih itu adalah suci. Nah Bunda tuh melihat ya, ada beberapa orang atau ya entahlah di luar sana ya, Bunda nggak akan sebut itu, boleh kalian simaklah sendiri gitu ya. Jadi menggunakan media garam ini dibuat sedemikian rupa, entah itu diwarnai lah, entah itu dikemas lah ya, itu disampaikan oleh mereka itu berguna untuk membuka aura, untuk membuka usaha, untuk penjagaan, untuk pembersihan, ataupun untuk memandikan dan sebagainya. Ada yang diwarnain merah, kuning, hijau lah, apalah itu ya, mau pelangi mau apa. Berarti dia tidak tahu apa artinya garam kasar ini ya. Garam yang ini sangat natural dan ini suci. Artinya putih adalah suci. Jadi apabila dia warnain merah, mungkin rainbow lah,
Bunda kalau melihat itu seperti ini dibuat main-main, padahal ini tidak boleh untuk main-main. Dan dia kemas, dimasukkan botol lah, dimasukkan kemasan, mungkin plastik atau apa, diberikan kepada pasiennya, tamunya, orang yang bertanya kepada dia. Dan dia bilang bahwa ini bisa membuka aura, ini untuk ini. Dan fungsinya masing-masing berbeda. Salah. Bunda tegaskan di sini salah. Artinya putih adalah suci. Suci adalah untuk pembersihan, yaitu pembersihan diri, pembersihan area, ataupun pembersihan apapun itu yang dimaksud. Bisa untuk penjagaan, bisa untuk menetralisir, bisa. Garamnya putih, tanpa pewarnaan, ataupun tanpa embel-embel yang lain. Jadi, Bunda simpulkan di sini bahwa orang-orang itu yang mengaku spiritual, ya, dan dia mungkin orang spiritual, dia hanya menjual produk supaya orang tertarik, ya, supaya orang tertarik dan dia membeli. Akhirnya dia hanya menjual sebuah produk yang dia kemas secara apik untuk menarik perhatian customer, buyer, dan dia beli dengan iming-iming ini bisa untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Jawaban Bunda adalah itu sama juga pembohongan publik, sama juga berbohong. Kalau kalian mau garam, datang ke pendopo Kencana Kidul Bunda kasih. Dan kalian harus tahu bahwa garam ini tidak hanya sembarang dibeli dari pasar atau dibeli dari tempat Ubo Rampe. Terus kemudian kalian kemas atau kalian anggap ini sudah bisa untuk dipakai untuk segala macam hal yang berhubungan dengan spiritual. Salah lagi. Ya, salah. Karena garam yang kita beli di luaran sana itu harus kita netralisir terdahulu. Kemudian kita doakan, kita ritualkan dengan tata cara yang ada. Jadi nggak bisa ya garam ini kalian langsung jual, kalian kemas langsung jual, atau kalian bilang ini bisa buka aura, ini bisa buat buka area rumah untuk pembersihan, untuk mandi. Salah. Garam ini harus melalui proses terdahulu, ya. Jadi penjelasan Bunda tentang garam ini singkat dan padat. Singkat aja ya. Bahwa garam yang sesungguhnya, garam kasar ini warnanya putih. Dan itu hanya bisa dipakai melalui beberapa proses baru bisa dipakai, ya. Jadi yang di luar-luar sana, orang-orang yang mengaku spiritual atau mengaku bisa, ya, janganlah berbohong. Janganlah kalian hanya menjual produk kalian, terus kalian punya brand. Nah, itu kalian cuma cari uang, ya. Jadi sekali lagi Bunda sampaikan bahwa kalau kalian mau garam ini, datang aja ke pendopo Kencana Kidul Bunda kasih. Gak usah beli, ya. Datang ke pendopo Kencana Kidul Bunda kasih. Ini penjelasan tentang garam. Ya, oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya minyak aura atau parfum aura. Ini Bunda simak aja ya. Orang-orang ini dia menjual minyak wangi dengan brand tertentu yang dianggap itu sudah mempunyai power aura, diberi energi apalah namanya ya, terserah ya itu. Nah, tolong digarisbawahi bahwa apa yang kalian lakukan itu kembali lagi itu pembohongan publik. Itu hanya kepentingan pribadi kalian untuk mendapatkan cuan, uang. Nah, minyak yang kalian buat itu ya bisa kalian beli di pasaran parfum atau kalian pesan. Sekarang itu udah banyak sekali ya orang-orang yang tinggal pesan, nanti mau berapa botol dibuatkan dengan kemasan dan sebagainya. Terus kalian tempel tuh brand, ya brand kalian tuh, parfum aura.
kalian doakan lah. Kalian salah. Parfum aura atau minyak aura itu khusus, dibuat khusus, gak sembarang-sembarang. Gak bisa kalian beli di luaran terus kalian tinggal tempel itu brand kalian terus kalian jual. Oke? Ada beberapa hal yang Bunda jelaskan di sini bahwa minyak aura atau bisa dibuat dengan parfum aura itu adalah minyak murni dari penyaringan bahan-bahan alam. Ada bunga, ada buah, mungkin ada daun, ada batang pohon dan sebagainya. Dan itu sulingan asli. Ya, itu sulingan asli. Dan itu harus dipesan khusus atau dibuat sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Bunda punya beberapa. Ini hanya beberapa yang Bunda tunjukkan ya. Ini ada beberapa. Nah, kalian tuh kalau beli di pasaran adalah minyak misik, minyak ini, minyak itu ya kan. Itu kalian beli di botol-botol kecil itu. Ya, itu murah itu. Apakah itu sudah dimaksud dengan minyak yang punya power? Itu juga salah. Ya, banyak juga itu orang jual-jual itu tipu-tipu aja gitu ya. Buat cari cuan, cari uang gitu. Nah, minyak-minyak ini adalah minyak hasil sulingan bahan-bahan alam. Asli. Tanpa tambahan apapun, apalagi alkohol, no, ya. Ini Bunda contohkan aja, ini punya Bunda ada beberapa ya. Ini dibuat khusus dan ini memang dibuat oleh Bunda sendiri, ya. Nah, kalian harus pintar-pintar memilih supaya kalian nggak salah. Hanya beli parfum yang ngaku aura, akhirnya jatuhnya sugesti. Bahwa oh iya aku pakai minyak ini nih, aku udah ada tertarik nih cowok sama aku, adalah tertarik ini atau dagangan aku laris. Itu bisa sugesti. Karena minyak ini sesungguhnya, minyak ini yang sudah dibuat sedemikian rupa ini ya, asli, itu harus melalui proses ritual doa. Prosesnya nggak gampang loh, nggak gampang. Dan nggak sekarang dia beli, dia tempel brand terus dia jual, nggak gitu. Melalui proses hari-hari tertentu. Seperti tadi garam kasar, sama. Ada doanya tertentu. Baru itu bisa dibilang ada energinya, ada powernya, berguna. Bisa membuka aura untuk mandi dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kalian jangan tertipu nih. Mungkin kalian datang ke tempat orang yang wah dia murah nih, murah harganya cuma sekian-sekian, ya kan, udah dapat garam, udah dapat parfum, udah dapat apa yang lainnya, tapi itu sebenarnya nggak guna, kalian buang-buang uang ya, tinggalkanlah. Nah, jadi itu tentang minyak tadi ya. Itu memang betul minyak itu bisa dipakai untuk membuka aura, untuk pembersihan diri dan lain sebagainya, untuk mandi pun bisa, tapi harus melalui proses khusus dan minyaknya pun khusus ya. Itu nggak bisa beli di pasaran kalian, itu nggak bisa. Oke, nggak bisa. Itu khusus. Ya, oke. Ini tentang minyak ya, tentang minyak parfum aura yang banyak dijual di pasaran ini ya, oleh orang-orang yang mengaku oknum-oknum spiritual. Tetapi kalau Bunda sih hanya nyimak aja ya. Bunda nggak mau bilang iya atau tidak, itu masing-masing aja lah ya gitu. Jadi ini Bunda edukasi, balik lagi ini edukasi. Nah, kemudian media selanjutnya adalah yang dimaksud dengan gelang aura. Ya, ini macam-macam batunya, macam-macam gelang aura ini. Yang terbuat dari batu alam asli, batu alam asli. Kalau Bunda bilang ini kristal aura ya, ini kristal. Batunya macam-macam. Ada clear quartz, ada rose quartz, ada zamrud, ada agate, ada black obsidian dan sebagainya. Tapi harus yang asli. Ya, yang harus yang asli. Nah, ini juga Bunda mau kasih tahu ya. Ini edukasi lagi. Sesungguhnya banyak sekali juga orang-orang yang
sekarang kalau Bunda lihat tuh ada jual-jual lah ini ya, dia bilang nih gelang aura gitu ya, gelang aura, batu aura untuk membuka aura, untuk penjagaan, proteksi dan sebagainya gitu. Nah, Bunda sedikit sampaikan bahwa jauh ya, jauh dulu ya, mungkin kalau Bunda bilang 13 tahun Bunda perjalanan spiritual ini adalah perintah dari Ibu Gusti Kanjeng Ratu dan bukan karena maunya Bunda sendiri ya. Ada beberapa orang yang udah tahu lah Bunda ini siapa gitu ya. Jadi Bunda ini sudah menggunakan media gelang aura dari batu alam asli ini kurang lebih 12 tahun yang lalu ya. Ini Bunda dulu sarankan memang menggunakan ini, tapi ada yang wajib kalian tahu. Pertama adalah batu alam asli. Ini bisa dites, bisa diuji coba ya. Ada juga yang ada sertifikat, terserah lah kalian mau beli ada sertifikat atau enggak, itu nggak penting gitu. Yang penting itu batunya asli, alam asli. Dan dia ada grade-nya. Makin bagus grade-nya, itu penyerapan energinya makin bagus. Bunda nggak ada pakai di pendopo tuh yang grade-nya kurang bagus atau itu sintetis lah gitu, nggak ada ya. Bunda nggak pakai kayak gitu karena percuma, itu nggak akan bisa menyerap energi ya. Nah, setiap batu alam itu mempunyai energi masing-masing dan mempunyai khasiatnya masing-masing. Kalau ditanya benar nggak Bunda itu batu itu punya energi, betul. Tetapi energi itu harus disempurnakan. Jadi nggak juga ya beli batu di luaran sana, kan banyak yang jual ya sekarang ya. Beli batu, terus kalian jual, terus kalian anggap ini sudah menjadi aura, gelang aura. Walaupun kalian bilang ini udah di doakan lah atau di booster lah, ya apalah kata kalian gitu ya. Tapi nggak kayak gitu juga gitu ya, karena ini juga harus melalui proses. Prosesnya apa? Banyak lah ya, itu udah ada pakemnya sendiri, udah ada aturannya dan itu nggak bisa diganggu gugat. Kenapa begitu? Ya itu sudah harus dan wajib dilakukan untuk mengisi power dari gelang aura ini. Ya, kalian ada yang bilang itu udah dibawa ke laut lah, ada yang dibawa kemana lah gitu. Terus kalian apa? Kalian taruh di situ aja begitu? Bisa kok semua orang gitu ya, taruhlah di situ di pinggir pantai. Nggak bisa begitu. Caranya harus ada tata caranya, ada aturannya ya. Bunda lihatnya tuh, kalau Bunda lihat ya hanya main-main aja gitu. Balik lagi untuk apa? Untuk cari cuan, untuk cari uang, kepentingan pribadi mereka. Nah begini ya, jadi gelang aura ini harus melalui proses yang sangat panjang dan harus dengan aturan yang berlaku untuk mengisi powernya. Dan harus batu alam asli, bukan sintetis, bukan pewarnaan ya, bukan cuma sekedar beli di sekarang mungkin toko-toko yang mudah dijangkau beli ya dengan harga murah 20.000, 15.000 ada, 30.000 ada ya, under 100 ada dan sebagainya. Terus kalian jual itu gelang aura gitu, enggak ya. Nah jadi buat sedulur-sedulurku ini ya, jangan sampai salah memilih guru spiritual. Untuk apa? Untuk jaga diri kalian, untuk meminta sesuatu, untuk bantuan, untuk mungkin ada media-media kayak tadi garam, ada minyak aura atau apalah itu ya, dan gelang-gelang, mungkin gelang aura yang dibilang gelang aura itu ya, itu kalian harus pintar-pintar ya, jangan salah, karena percuma kalian cuma buang-buang uang ya kan, untuk hal-hal yang nggak penting, akhirnya jatuhnya sugesti tanpa hasil yang nyata. Nah kalau di sini Bunda mau sedikit menyampaikan di sini ya. Kalau Bunda sendiri gelang-gelang ini Bunda buat sendiri, buat Bunda rangkai sendiri. Dan ini nggak cuman gelang ya, ada cincin juga ya. Kalau cincin ini ada labeli tapi ntar Bunda ritualkan. Terus ada juga dalam bentuk liontin, kalung, ada juga anting dan sebagainya ya, supaya apa yang terlihat pada diri kita itu semuanya memancarkan energi yang positif.
Jadi gak cuma perhiasan aja ya, gak cuma perhiasan yang bisa dipakai. Tetapi begini, kenapa Bunda membuat gelang-gelang aura dari batu alam? 12 tahun yang lalu Bunda udah buat ini ya. 12 tahun yang lalu Bunda udah buat seperti ini. Kenapa Bunda buat? Karena begini, orang itu pasti ada yang ingin punya proteksi diri. Nah, proteksi diri itu kan ada yang pakai isim lah, ada yang pakai rajah atau pakai jimat-jimat lain yang ada keris, ada ini, ada itu, ada semar mesem dan sebagainya. Sekarang Bunda mau tanya, kalau kalian pegang itu, kalian taruh di dompet ya, kalian lewat tuh kalian mau ke luar negeri atau mau ke luar naik pesawat, itu kan pasti kedetek ya. Nah, itu nanti apalagi ke luar negeri itu pasti jadi pertanyaan, itu nanti pasti ketahuan dan pasti jadi pertanyaan apa ini gitu. Karena ada beberapa pasien Bunda yang datang ke sini bilang dia punya semar mesem dan itu akhirnya ditahan di bea cukai. Nah, itu ya kayak gitu ya. Pokoknya udahlah. Itu ribet dan itu nggak guna, kalian bawa kayak gitu nggak guna, dan orang juga pasti gini, ih itu jimat ya gitu kan. Lu pakai jimat ya. Nggak cantik kelihatannya, nggak bagus. Tapi kalau dibuat sedemikian ini seperti gelang ini, kita pakai lah ya, kita pakai. Cantik nggak dipakai? Tapi dia punya energi, punya proteksi buat kita, dia punya manfaat untuk kita. Nah, itulah yang dicari oleh orang. Supaya tak terlihat juga gitu. Kalian ke kantor bawa atau mungkin pakai gelang yang dari kayu apa gitu ya. Terus wah, kesan terlihat seperti dukun gitu ya kan, itu berguru di mana apa gitu, pasti ada pertanyaan seperti itu gitu. Jadi kalau dengan gelang-gelang ini kan cantik-cantik, laki perempuan bisa pakai, bisa. Bunda membuat desainnya nggak hanya seperti ini ya, untuk cowok pun ya, untuk laki-laki pun Bunda buat ya. Dan ini batunya semuanya asli. Contoh ini, nah ini adalah emerald, kalau dibilang di zamrud ya. Terus ada ini black obsidian, ada lagi macam-macam ya. Bunda nggak bisa sebut satu persatu ya, tapi semua adalah batu asli. Dan ini bisa diuji coba, ada caranya dan kalian udah tau lah itu, kalian bisa googling ya, gampang gitu. Nah, batu itu kayak ini, kayak rose quartz nih, batu kasih sayang. Ada juga batu-batu yang Bunda buat nih, jadi gini. Jadi nggak cuman batu yang sederhana, ini kok Bunda bilang sederhana, tapi Bunda desain supaya lebih cantik ya. Ini ada adik Bunda yang bantu Bunda untuk buat ini ya. Nah, ini bisa dipakai, membuat orang yang pakai cantik. Ini batu-batu asli ya, ini smoky, jadi didesain tuh macam-macam ya. Supaya orang juga melihatnya luar biasa. Oke, ini semua adalah batu alam asli ya, batu alam asli yang sudah Bunda ritualkan, Bunda doakan, dan ini melalui proses yang tidak singkat. Tidak beli bahannya Bunda buat, atau Bunda beli langsung Bunda jual, oh ini udah gelang aura, nggak bisa gitu. Ada prosesnya. Jadi hati-hati dalam memilih guru spiritual, dalam memilih media untuk spiritual, untuk proteksi, penjagaan, ataupun kalian pingin jabatan dan sebagainya ya, atau mau mandi aura atau parfum aura atau mungkin yang lain-lain gitu. Banyak yang harus kalian mengerti supaya kalian nggak salah. Oke, nah ini Bunda hanya sekilas aja untuk media spiritual yang Bunda jelaskan supaya kalian tidak salah dan tidak dibohongi oleh oknum-oknum yang mengaku spiritual, padahal mereka hanya jual produk.
jual produk ya, mereka hanya jual produk supaya kalian tertarik, dibuat sedemikian rupa, dan itu membuat sugesti Anda jalan bahwa iya, oh iya ini begini begitu, iya, yang sugestinya jalan. Yang enggak, kalian enggak ada manfaat, enggak guna, kalian buang-buang uang ya. Nah, kembali lagi Bunda sampaikan bahwa kalau ada yang mau garam, monggo datang ke Pendopo Kencana Kidul, Bunda kasih. Nggak usah beli, kalian datang ke sini Bunda kasih ya. Kalau kalian mau di sini minta penjelasan sama Bunda lebih detail lagi, monggo silahkan datang ke sini ngopi di sini di Pendopo Kencana Kidul. Ada Bunda, ada Kang Denny, dan nanti di sini kita bisa sharing dan sebagainya. Buat yang mau buka tarot, kalian mau buka tarot, monggo silahkan. Nanti Bunda karena banyak permintaan ya, ada banyak permintaan yang itu harus sepertinya harus Bunda laksanakan. Jadi banyak sekali yang jarak jauh pengen buka tarot, dan Bunda nanti akan mempermudah kalian. Bunda akan live untuk buka tarot, dan itu monggo nanti bisa DM Bunda atau chat ke WA yang udah punya nomor WA Bunda. Kalau belum, monggo kalau mau tanya nomor Bunda silahkan, nanti Bunda balas ya. Oke. Sekian dulu, nanti malam ini sekitar mungkin 1 jam lagi Bunda akan live untuk sharing, dan ada tamu Bunda yang mau buka tarot juga ya, nanti Bunda akan live. Kalau kalian mau buka tarot juga monggo silakan, nanti tanya dulu, DM dulu ke Bunda seperti apa Bunda mekanismenya kalau mau buka tarot di Bunda gitu ya, atau mungkin mau private sama Bunda bagaimana, monggo silahkan, Bunda persilahkan untuk hubungin Bunda terlebih dahulu ya. Jadi untuk malam ini edukasi tentang media spiritual sampai di sini aja. Nanti ada tambahan lagi, Bunda akan sharing lagi, akan Bunda berikan pembelajaran yang lebih dalam lagi. Hati-hati dalam memilih guru spiritual, hati-hati dalam memilih media spiritual, dan jangan tertipu oleh iming-iming dan karya yang nol ya, hanya untuk kepentingan pribadi orang-orang tertentu. Oke, saudara-saudaraku. Oke, salam rahayu sedulurku senusantara, rahayu rahayu.